Hai bro and sis, kita kembali ke podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia. Sekarang ke Bang Roy. Ini kan Pak Soleh tadi kan sebagai DOP nih, kan jelas tuh. Nah itu yang tadi pertanyaan saya tadi. Bang Roy sebagai sinematografer, sebagai director, kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Apakah sama? Kan ini kan tahun 82 kita sering dengar kan ya memang diskusi lebih banyak di lapangan ya. Bisa berjam-jam gitu kan untuk menentukan angle. Nah, kalau Bang Roy sendiri soalnya itu tadi lo ngomong sama siapa? Kan gitu kan. Diskusi sama siapa? Nah, itu artinya hanya punya art director kan di situ kan. Nah, kira-kira Bang Roy di dalam Cinta BT bagaimana membuat misalnya salah satu contoh lah adegan gitu ya, adegan misalnya si tiga orang ini berjalan kira-kira menentukan di situ itu kenapa, konsep warnanya seperti apa. Ya balik lagi sebetulnya sih ya memang tahapan dasar seperti tadi Pak Soleh juga cerita gitu kan. Nah memang di Cinta BT ini memang prosesnya pun hampir sama gitu. Ada beberapa metafor yang memang juga saya coba terjemahkan, ada juga semantiknya apa kayak segala macam udah coba saya inilah. Tapi tetap kan saat kita reiki maupun dari hunting kemudian reiki kemudian technical reiki itu kan pasti ada banyak perubahan gitu ya, seperti tadi misalnya kayak source yang di rumah itu saya robah gitu. Nah ketika saat syuting pun juga yang apapun yang udah saya plan yang udah tertulis di atas kertas gitu, itu tetap saya juga harus intuisi saya sebagai sutradara tetap harus menambahkan juga kan, apa nih yang mungkin waktu itu pas kita sebelum syuting membangun sebuah sekuen kejadian kemudian setelah kejadian itu kan juga waktu di atas kertas itu begitu kita sampai di set itu kan bisa berubah gitu kan. Nah itu memang intuisi yang harus berjalan gitu. Nah saya mencoba juga ya karena saya mempersiapkan mempersiapkan syuting ini tuh sedetail mungkin, sehati-hati mungkin lah. Ya, saya berprosesnya cukup panjang gitu, jadi cukup menyita waktu, energi dan segalanya gitu. Nah itu saya tidak menutup, tidak juga letterlek apa yang ada di kertas ini harus saya kerjakan seperti itu gitu. Artinya intuisi itu tetap berjalan juga gitu. Saya juga mendengarkan masukan dari departemen lain gitu ya. Kebetulan ya ada art director, saya ada kamera operator juga gitu kan, jadi diskusi itu tetap berjalan. Saya memposisikan saya coba merangkum ide masukan dari mereka juga gitu. Nah, bagaimana seorang sinematografer Bang Roy dalam hal Cinta BT ini menentukan satu titik angle ke dalam sebuah scene gitu kan? Apakah perlu pencahayaan, apakah faktor pencahayaan yang dipikirkan kalau di eksterior gitu. Lalu bukan hanya blocking, tapi misalnya blocking sutradara maunya begini. Di dalam Cinta BT mungkin bisa cerita adegan yang mana begitu? Mungkin golden scene-nya aja ya saya ceritanya. Itu kan ada satu adegan penyerangan gereja gitu. Gereja diserang karena di dalam gereja itu ada BT tinggal di situ gitu, dan masyarakat udah mulai terbakar ada provokator lah, rumors. ada provokator, Frater Emilio tuh ngumpetin ada gadis di dalam situ gitu. Dan itu kan ya di dalam agama Katolik itu tabu gitu kan. Gitu. Nah,
terus akhirnya masyarakat mulai terbakar dan mulai menyerang gereja gitu malam hari. Nah, di sini tuh saya mencoba kamera ini mewakili siapa dulu gitu. Jadi kamera ini menjadi point of view-nya siapa gitu kan? Apakah subjektif, apakah objektif gitu. Nah, awal dari penyerangan itu saya mulai opening dengan Frater Emilio yang lagi di mejanya, dia lagi mengerjakan sesuatu gitu, lagi nulis gitu. Dia terus dengar suaranya. Kemudian sementara si BT ini tinggal di ruang yang lain gitu. Jadi satu komplek ini ada tempat Romo tinggal di sini, ada satu ruangan lagi agak berjauhan gitu, disitulah BT tinggal gitu. Nah, kemudian sayup-sayup dengar OS gitu, ada suara masyarakat tuh mendekati gitu kan. Udah, nah saya kan harus membangun satu peristiwa yang berarti harus ada awal, kejadian dan pasca. Jadi, nah itu saya cari point of view yang pas, yang tepat dulu gitu. Apakah saya akan netralin terus apakah penonton harus hadir di situ gitu kan? Kamera sebagai wakil dari mata penonton tuh, apakah penonton harus hadir nih ketika awal peristiwa kejadian, kemudian ending dari kejadian itu. Nah, saya putusin yang awal memang ini adalah kesendiriannya dari seorang Emilio gitu. Jadi saya ambil mulai dari close up-nya, sayup-sayup terdengar, kemudian masyarakat mulai datang, itu masih semuanya objektif gitu. Kemudian ada satu sudut pandang yang memang yang nantinya ini akan menjadi plantingnya, akan menjadi kuncinya dari penutup resultnya dari adegan inilah gitu. Jadi saya bikin dari sebuah jendela, ada foreground, dan sebetulnya tadinya juga penonton harusnya kalau di planting di awalnya itu udah tahu nih ini jendela yang di kamarnya BT tinggal gitu. Nah, saya ambil satu point of view dari situ dalam kondisi udah chaos besar gitu, Emilio udah mau dihadili di persekusi sama warga gitu. Nah, itu ada satu point of view yang saya ambil dari situ. Ini saya ambil tidak panjang, cuman ada berapa ini saya umpetin lagi gitu. Saya sengaja saya umpetin lagi karena di adegan yang sebelumnya si BT ini belum sehat sebenarnya, dia masih dalam proses pengobatan, kan dia depresi ya. Jadi dia masih dalam pengobatan gitu. Jadi saya tidak kasih tahu point of view siapa, karena kan di situ kan ada, di dalam tempat itu pun ada juga kamar-kamar Romo yang lain gitu. Artinya itu bisa jadi ini mungkin dari point of view-nya Romo siapa. Karena BT-nya nggak divisualkan dulu gitu ya. Tidak ada covernya ke BT. Oke, gitu. iya, Jadi iya. saya sengaja saya simpen nih gitu. Nah, akhirnya chaos baru terakhir si BT-nya muncul gitu. BT muncul, bapaknya muncul. Nah, pemilihan lensa sebetulnya ya pastinya seberapa besar saya mau mengiris kejadian ini kan, mau mengiris dunia ini menjadi seberapa besar gitu. Pemilihan itu teknis banget, tapi juga saya harus memperhitungkan supaya satu sekuen ini menjadi pertanyaan dari penonton juga gitu. Jadi ada memang beberapa adegan-adegan memang yang saya umpetin dulu nih si karakter yang akan muncul si BT ini nantinya gitu kan. Nah, dan akhirnya memang itu menjadi kekuatan dari sebuah golden scene itu dari situ gitu. Jadi, artinya penempatan angle, namanya chaos ini kan ya nggak beraturan gitu kan. Screen directionnya pun saya bikin dengan sengaja, memang saya bikin memang tidak beraturan gitu. Tabrakan semua satu sama lain. Ada kesan
apa namanya jumping screen kayak gitu-gitu saya manfaatin tuh. Memang ya pastinya saya untuk menjaga itu kan saya harus bikin blocking crossing di belakang, crossing di depan kayak gitu-gitulah. Tapi justru kekuatan dari sebuah golden scene dan sebuah sequence itu ya ketika kita harus bisa membangun satu tidak hanya pemainnya aja atau karakter aja yang menaikkan emosi dan tapi juga kamera juga begitu gitu. Dari awal sampai dengan akhir scene itu saya handheld gitu. Saya handheld. Scene-nya cukup panjang, jadi saya memang mencoba tidak membela salah satu dari tokoh ini gitu. Baru di endingnya baru saya bikin resultnya gitu. Ketika si bapak, sebenarnya kan BT ini adalah korban dari otoriternya seorang bapak gitu kan. Baru dari resultnya di ending satu peristiwa ini, di ending dari sequence ini, saya bikin bapaknya luluh, bapaknya mulai mengakui kesalahan dia, tapi tidak dengan dialog juga, dia hanya memeluk BT. Kemudian di ending dari golden scene ini saya bikin di rumahnya dengan backlight dan segala macam itu tanpa ada source yang lain, cuman malam hari si bapak itu bersimpuh di dengkulnya istrinya gitu, di Mama Clara. Silent. Dialog nggak ada, ini nggak ada gitu. Ya itu udah metafor ya, bahwa si bapak konsep patrilineal menyesali gitu ya. Betul gitu. Jadi secara teknis sebetulnya juga kalau seberapa besar saya tersupport dengan equipment yang ada gitu, ya relatif juga ya. Artinya memang saya tidak bawa lampu-lampu besar seperti yang ya HMI besar gitu, karena memang lokasi juga traffic dari Jakarta menuju ke lokasi aja udah sangat ini jauh gitu kan. Nah tapi yang penting adalah ya konsep di awal nih, ini mau diapain nih, di scene ini kita mau apain lagi, seberapa besar nih combine antara, kalau yang di DC-nya seberapa besar kita combine outdoor indoor gitu kan. Nah itu perhitungan itu saya sematang mungkin sih saat itu. Ada nggak adegan-adegan tertentu yang kengototan Bang Roy soal waktu syuting? Ini harus jam segini dan kenapa? Ada, ya salah satunya adalah seperti cerita Pak Soleh kan, magic hour itu memang menjadi magic picture juga gitu. Jadi ya semuanya magic gitu kan. Jadi ada beberapa memang yang saya harus memang sengaja saya minta syuting pagi hari, dan ada yang memang kita tunggu sampai dengan yang sunsetnya gitu. Sunset memang tidak ada matahari juga. Saya tidak ngambil matahari bulat gitu. Tapi ambience-nya itu warna gold emasnya, kemudian juga irisan kontur dari warna hitam. Kenapa saya seberangin sapi ya mereka kan ternak sapi ya, jadi kenapa sapi yang saya seberangin bukan kambing atau binatang yang lain gitu. Kemudian kenapa saya bikin mobil itu melintas, itu juga saya mencoba membuat metafor juga gitu. Jadi ada memang yang ya saya maunya ini benar-benar yang matahari udah ambience ini udah mau hilang gitu, ambience-nya udah mau hilang, saya mau dapat merahnya gitu. Matahari ada di kanan kalau nggak salah, di kanan frame, tapi nggak kelihatan gitu. Nah itu memang itu memang ending dari perjalanannya si Emilio ketika dia pulang dari seminari di kota menuju ke kampungnya lagi gitu. Nah itu saya ambil gambar itu gitu. Niatnya itu memang menampilkan alamnya atau geografisnya? Tidak, alam
sebetulnya gini, saya menerjemahkan bahwa si Emilio ini kepulangannya Emilio ini adalah menjadi sesuatu untuk keluarganya. Akan ada sesuatu gitu ya. Makanya menggunakan metafor tadi itu ya. Ada Ya, kenapa saya seberangin sapi juga gitu. Oke. Nah, Bang Roy, ini terkait dengan sinematografer, profesi, lalu ada equipment, teknologi, ya, Pak. Pasti kan ada hubungannya bukan hanya bagaimana development storytelling, bagaimana gagasan sutradara itu bisa terwujud, gitu kan. Tapi kan ada faktor yang lain tuh, duit. Dalam Cinta Bete, apa sih kendala paling besar terkait dengan duit? Terus bagaimana mengantisipasinya sebagai seorang sinematografer bahkan sekaligus sebagai director? Keluar kocek sendiri kah? Ya gitu kan. So, kita ketemu di segmen berikutnya di dalam podcast KFT dari kita, untuk industri film Indonesia.